Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apa. Masih tetap belajar di rumah kan? Bagus. Karena masa pandemi di Indonesia belum berakhir. Apalagi penyebaran penyakit COVID-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, kalian tetap harus belajar di rumah saja. Dari rumah saja. Bukan berarti kalian kalau di rumah saja tidak melakukan apa-apa. Apalagi sekarang kalian sudah memasuki jenjang sekolah menengah ya. Nah, kalian tetap harus mulai menjadi dewasa, mulai memikirkan apa yang harus kalian lakukan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah memilih SMK sebagai sekolah menengah lanjutan pilihan kalian. Dan kalian sudah memilih SMK Negeri 1 Demak sebagai tempat belajar kalian. Selamat saya ucapkan. Seperti pada layanan kali ini, Ibu akan sedikit memberi tips kiat belajar, sukses belajar di SMK. Apa sih tujuan SMK? SMK itu sendiri adalah sekolah menengah kejuruan yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang dewasa, yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Nah, seperti apa mandiri itu? Yaitu terpenuhinya kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan. Potensi bakat dasar kalian ada potensi pribadi, pemenuhan kebutuhan individu kepada Tuhannya, pergaulan atau persahabatan atau sosial dan sebagainya. Kemudian bakat. Sebelum kalian masuk ke SMK, kalian ada namanya peminatan, bakat minat. Sehingga kalian masuk ke SMK sesuai dengan bakat minat kalian, masuk ke jurusan tertentu. Tidak salah. Kemudian keterampilan pekerjaan. Keterampilan adalah kemampuan, skill yang diperoleh dengan melalui suatu pembelajaran. Nah, di SMK ini ada dibutuhkan keterampilan pada pekerjaan sesuai bidang keahlian atau jurusan yang kalian pilih. Kurikulum di SMK kalian perlu tahu, yaitu ada beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum. Dibagi ada kelompok mata pelajaran wajib A dan kelompok mata pelajaran wajib B. Kalau wajib A meliputi pelajaran beberapa mata pelajaran yang wajib diikuti oleh kalian di seluruh SMA jenjang pendidikan SMK, jurusan apa aja atau program keahlian apa aja. Yaitu ada yang jurusan yang program A itu adalah PKN, PAPB, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan sebagainya. Ada di kurikulum, nanti kalian akan mendapatkan sesuai dengan program keahlian masing-masing. Kemudian program keahlian B ada namanya Payaskos, kemudian PKK, kemudian PKK itu kewirausahaan, dan ada namanya PKN ya seni budaya. Selanjutnya ada kelompok peminatan C, yaitu pada kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian atau C1. Itu sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Kalian milih apa? Ada berbeda-beda nanti dalam spektrum kurikulum itu tercantum beberapa mata pelajaran dasar bidang keahlian C1. Kemudian kelompok mata pelajaran dasar program keahlian atau C2 juga sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, kemudian kelompok mata pelajaran paket pelajaran keahlian C3 itu sudah menjurus pada kompetensi keahlian tertentu sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Selanjutnya ini ada beberapa ya, untuk di SMK Negeri 1 Demak itu ada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Program keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL, kemudian bisnis jaring dan pemasaran, otomatisasi tata kelola perkantoran. Ini untuk anak-anak yang kalian yang memilih bisnis dan manajemen ini
kelompok program kaliannya seperti itu. Kemudian untuk bidang keahlian seni dan pertunjukan itu ada PSTV untuk di SMK 1 ya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi ada multimedia. Kemudian pariwisata ada tata busana. Nah, untuk kalian belajar di SMK, apa saja sih supaya kalian bisa sukses belajar di SMK? Pendukungnya apa aja? Yang pertama, minat, bakat, dan kemampuan. Ya, kalian memilih SMK itu berdasarkan minat bakat atau tes minat bakat dan kemampuan kalian yang diujikan atau diteskan pada waktu kalian PPDB di awal masuk, sehingga kalian masuk ke jurusan tertentu itu sudah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Jadi tidak melenceng ya, minat bakat kalian sesuai dengan jurusan kalian. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Untuk SMK agak sedikit beda dengan SMA ya, karena SMK itu cenderung lebih ke arah praktek, 70% praktek ya. Jadi lingkungan belajar pun harus mendukung pembelajaran praktek. Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan program keahlian yang diikuti. Ada laboratorium yang mendukung kompetensi atau program keahlian tertentu. Ya, jadi misalkan tata kelola perkantoran itu ada lab perkantoran. Akuntansi demikian juga ada laboratorium akuntansi. Kalau tata busana juga ada laboratorium tata busana, atau biasanya disebut tempat untuk menjahit, di situ ada lab tata busana. Juga ada namanya links and match dengan dunia industri dan dunia usaha, sehingga yang diajarkan di SMK itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri ya. Demikian juga kurikulumnya dimatchkan dengan yang di dunia industri. Kemudian sikap dan kebiasaan belajar. Nah, karena SMK itu kecenderungan ada pembelajaran praktek untuk pelajaran produktif, ya sikap kita dalam cenderung harus mengikuti bahwa kita tuh banyak prakteknya. Teorinya ada, tapi teorinya adalah ada mendukung pembelajaran praktek. Bukan praktek mendukung teori, tapi teori yang akan mendukung pembelajaran praktek untuk mata pelajaran produktif atau keahlian. Dan sikap kita harus mau mengikuti. Bagaimana kita mau jadi kompeten kalau kita nggak pernah mau praktek? Praktek ada di praktek sekolah dan juga ada di praktek industri dalam bentuk magang kerja atau prakerin atau pendidikan sistem ganda, tergantung sekolahnya. Lamanya waktu juga minimal 3 bulan ya, supaya kalian belajar untuk belajar di dunia industri seperti apa. Karena kalian nantinya produk dari kalian itu, kalian merupakan produk yang akan disiapkan diserahkan kepada dunia industri yang dibutuhkan oleh mereka supaya sama. Selanjutnya, bagaimana sukses belajar di SMK? Yang pertama, kalian harus menyenangi mata pelajarannya seperti teori dan praktek. Nah, ada yang senang teori, nggak senang praktek. Ada yang senang praktek, saya nggak senang teorinya. Dua-duanya kalian harus diikuti. Disenangi dulu mata pelajarannya. Kemudian, merasa senang. Bikin hati kalian, ciptakan suasana senang untuk belajar. Sehingga kalian mendapatkan pelajaran apapun, kalian enjoy, gampang masuknya. Selanjutnya ada jadwal belajar yang teratur. Nah, di situ kalian harus dapat jadwal pembelajaran yang teratur baik di sekolah maupun di rumah. Kalau sudah di rumah ya kalian kalau misalkan ada PR atau apa ya kalian juga harus mengerjakan. Kemudian disiplin. Disiplin itu meliputi disiplin dalam belajar, waktu masuk sekolah, kalian punya buku catatan yang rapi dan teratur. Itu sangat sekali mendukung suksesnya kalian belajar di SMK. Bagaimana kalian bisa sukses kalau kalian sendiri tidak disiplin belajarnya, sekolah sering terlambat, bukunya tidak teratur, dan sebagainya. Kemudian aktif di kelas. Supaya kalian bisa belajar dengan enjoy, dengan senang, kalian juga harus aktif di kelas. Kalau tidak tahu, belum paham dari pelajaran Bapak Ibu guru, kalian harus bertanya. Ataupun kalian belajar mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang Bu Guru berikan.
Ataupun kalau misalkan ada PR, kalian harus segera mengerjakan PR. Jangan ditunda sampai besok. Kalau besok baru dikerjakan, sama aja kalian menambah pekerjaan. Besok lagi ditunda lagi, numpuk, akhirnya banyak. Itulah kalau tidak disiplin. Kemudian ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. Nah, di sini karena SMK itu mencetak keterampilan, kalian juga harus ulet dan tekun sampai betul-betul kalian ahli, kalian kompeten pada sesuai dengan jurusan kalian, pada pembelajaran praktek kalian. Ya, jadi tekun. Kalau salah-salah itu biasa, salah coba terus diulangi, kalian mencoba belajar terus sampai kalian paham dan yakin. Kemudian, kalian tidak putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar, seperti belum bisa pada suatu bidang tertentu atau nilainya rendah. Nah, ini kalau misalkan kalian SMP pelajarannya umum, kemudian masuk SMK, kalian kaget kok pelajaran kayak gini berbeda untuk mata pelajaran produktif. Nah, tentunya akan mengalami penyesuaian mata pelajaran, sehingga kalau kalian belum paham atau nilainya kalian masih di bawah KKM, itu kalian jangan putus asa, kalian tetap mencoba. Jangan takut gagal dalam pelajaran. Cari tahu kenapa saya bisa gagal, kenapa saya belum bisa, dan sebagainya. Nah, itu kalian harus pahami. Ya, demikian sedikit kiat sukses untuk bisa belajar di SMK. Saya yakin kalian pasti bisa. Karena SMK bisa dan pasti bisa. Terima kasih. Semoga kalian bisa memaknai, bisa mencermati apa yang Ibu sampaikan dalam layanan ini, yaitu kiat sukses belajar di SMK. Kiat untuk kalian yaitu yang pertama, satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Buatlah kalian jadwal kalian untuk belajar di rumah. Ya, buat jadwal kalian di rumah. Mulai dari pulang sekolah sampai kalian mau tidur. Dan itu berlangsung setiap hari, tapi kalian cukup bikin satu saja. Kemudian kirim jawaban tersebut pada presensi QR. Ya, terima kasih. Selamat mencoba untuk belajar di SMK dan tetap semangat. SMK bisa dan pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.